dan amilum. Lalu ditambahkan dengan H2SO4, encer juga. Paham nggak sih yang percobaan nomor 2 ini? Bentar. Yang ditambahkan K itu yang ditambah ada. Gimana, Dek? Yang ditambahkan KI sama amilum itu tabung kedua, Mbak ya? Nggak dua-duanya, kalau dari itu. Dari ininya, dari apa namanya? 2 mili larutan ini dicampur dengan larutan KI dan larutan amilum. Berarti dua-duanya, nggak dua-duanya, tah. Kan yang tabung pertama tadi enggak sampai 2 mili Mbak kayaknya. Bentar, Iya Mbak, sepertinya dua-duanya kalau dari kalimatnya itu yang ditambahkan. Dua-duanya maksudnya 2 mili itu kan tadi 1 mili yang A, yang B juga 1 mili. Jadi kan 2 mili. Tuh. Oh iya, Mbak. Bentar. Kalau punya laporannya cutting, salah satu Mbak. Salah satu. Iya, soalnya yang satu ditambah dengan KI dan amilum, yang satu enggak. Soalnya kan nanti buat membedakan, Mbak. Membedakan. Berarti yang satunya itu cuma diencerkan gitu. Yang tabung pertama hanya ditambahkan H2SO4. Terus yang tabung kedua itu diencerkan sama ditambah dengan KI dan amilum. Nanti kan jadi berbeda hasilnya, Mbak. Yang satu dapat gas, yang satu larutannya berwarna. Gitu. Semua yang lain laporannya juga kayak gitu. Ya Mbak, sama. Berarti yang pertama cuma ditambahkan H2SO4 aja, baru yang kedua setelah diencerkan ditambahkan KI, amilum, lalu ditambahkan H2SO4 juga. Ya Mbak. Iya. Aku nggak pernah pegang ini soalnya, Dik. Jadi aku ya rodok lali. Kalau gitu berarti yang satunya nanti hasilnya yang tabung A yang ditambahkan beberapa H2SO4 tadi menghasilkan gas. Iya, Mbak. Yang tabung B menghasilkan larutan ungu kehitaman. Kompleks iat amilum. Itu berarti nanti coba di itu ya, apa itu namanya, dicek lagi juga itu kenapa yang ini menghasilkan gas, yang kedua menghasilkan itu. Itu benar nggak? Tapi kataku tadi yang diencerkan 4 kali itu maksudnya kayak gitu. Perbandingan 1:4. Nggak tahu. Di laporannya tadi nggak ada. Kalau di laporan ini Mbak, diencerkan 1 kali dengan air 2,5 mili. Diencerkan 1 kali dengan air 2,5 mili Mbak. Yang awalannya diambil berapa mili? Larutannya diambil berapa mili? 1 mili Mbak. 1 mili
Sama 2,5 ditambah 2,5 Iya. air. Gitu semua. Benar kayak gitu semua nggak, Dek? Berarti volume akhirnya nanti 3,5 mili gitu dia. Atau gimana? Itu berarti 1 mili NaNO2 yang dari 2,5 mili tadi, terus ditambahkan 2,5 mili air lagi. Iya Mbak, kalau di sini tabung yang keduanya yang diencer kan. Itu. Terus nanti yang percobaan nomor 2 ini kayaknya ada yang diganti sama yang itu. Kamu angkatan berapa, Dek? Laporannya? Angkatan 16 Mbak. 16. Udah berarti nanti tak itu lagi ya, nanti tak share yang benar harusnya gimana ya. Oke, Mbak. Lanjut ke percobaan ketiga. Percobaan ketiga itu kan buat cincin. Ingat nggak waktu Kimdas sama analitik kalau nggak salah yang buat cincin itu caranya hampir sama kayak gitu. Jadi ditetesinya ke dinding tabungnya. Masih ingat kan cara buat cincin itu? Ingat Mbak. Nah, ya caranya kayak gitu. Jadi gampang kan ya? Paham kan ya? Cincinnya ini kayak warnanya coklat gitu pokoknya. Cincin loh ya. Jadi cincin itu bukan endapannya itu melayang-layang. Jadi cincinnya itu ya di dinding tabung gitu loh, membentuk cincin. Paham ya? Iya, Mbak. Iya Mbak. Dan yang keempat, dalam tabung reaksi larutan NH4OH dialiri gas H2S. Gas H2S-nya ini bikin sendiri ya, Dek. Gas H2S ini dibikin dari apa aja? FES sama Dan HCl pekat sama FES. ya. Jadi nanti ya kayak yang di analitik itu loh. Pernah kan ya bikin H2S? Ingat kan caranya bikin H2S-nya? Berarti pakai alatnya alat apa? Apa aja? Kalau bikin gas kayak gini. Dan dialirkan loh ya gasnya, jangan lupa. Berarti caranya gimana? Tabung pipa. Tabung reaksi pipa samping ya Mbak. Terus Jadi FES-nya dimasukkan sama HCl-nya. Terus habis itu ditunggu bereaksi. Jangan lupa dikasih selang. Selangnya nanti dialirkan ke NH4OH. Lalu ditambahkan, setelah dialiri gas, baru ditambahkan dengan 1 mili amonium 0,1. Setelah itu, larutan yang diperoleh itu nanti ditambahkan dengan bunga belerang lalu disaring. Benar nggak kira-kira ini apa penjelasanku sama ininya? Sama apa prosedurnya? Kira-kira benar nggak? Benar, Mbak. Benar. Kemudian terbentuk filtrat sama residu. Ditambahkan HCl. Yang ditambahkan HCl filtratnya apa residunya? Filtratnya. Nah, berarti ini nanti kalau di laporan itu kira-kira jadinya apa? Ada kayak endapan putih melayang-layang gitu nggak? Hasilnya.
yang di filtratnya. Aku lali soalnya di hasil. Sepertinya ada, Mbak. Kalau nggak salah hasilnya kayak gitu. Kalau nggak salah. Lupa aku soalnya juga. Benar nggak hasilnya? Iya, Iya, Mbak. Mbak. Ada Ini timbul endapan 8 putih. sulfur S. Udah berarti paham ya percobaan nomor 4 ini caranya gimana? Terus lanjut ke percobaan nomor 5. Percobaan nomor 5 itu pembuatan gas amonia ya. NH4Cl ditambah CaOH. Itu kayaknya yang aku share kemarin itu NH4Cl sama apa deh? Amonianya terbuat dari apa? NH4Cl sama apa? Ya, Mbak, yang itu. Hah? Gimana? Yang video tambah. Yang video itu kemarin aku amonianya dari apa? Itu NH4Cl NH4Cl. Ada yang NH4Cl sama CaOH nggak? Yang di labu itu ya, Mbak. Terus itu langsung keluar gas amoniaknya. Terus itu kertas amonia jadi biru. Bentar. Itu kan percobaan nomor 5 itu kan NH4Cl ditambah CaOH. Lalu dipanaskan. Ya sama kayak gini nih ininya. Tapi bedanya ini nggak di air. Bedanya nggak di air. Jadi itu tuh langsung gasnya tuh dialirkan langsung ke ini langsung ke tabung reaksi. Jadi nggak perlu di air. Tabung reaksi atau gelas ukur 100 mili. Atau tabung reaksi besar biasanya. Itu. Nah, nanti langsung dicek dengan pengaduk kaca yang sudah dicelup sama HCl pekat. Itu yang percobaan nomor 6 ya, yang HCl pekat itu. Iya kan? Iya, Mbak. Yang nomor 5 pakai Iya, Mbak. lakmus. Iya, yang nomor 5 berarti langsung. Ya sama, di nomor 5 juga HCl pekat. Sama-sama HCl pekat. Jadi nggak dimasukkan ke air dulu. Sebenarnya terserah sih ini tuh langsung atau dimasukkan ke air dulu biar ngecek ininya, apa namanya, volumenya. Kan kalau langsung kan nggak kelihatan kan volumenya. Gitu. 5-6 ini gampang kok. Maksudnya kebayang kan gimana itunya? Gimana caranya? Kan di video itu sudah ada tuh. Kebayang nggak, Dek? Coba nomor 5 sama 6. Dek? Iya, Mbak. Iya, Mbak. Iya. Paham ya? Yang 5 sama 6 itu gampang. Kalau misalnya yang nomor 5 itu nggak disuruh ngecek ininya, apa tuh namanya, kuantitatifnya, ya sudah, kan itu cuma itu tuh apa tuh namanya, dicek-cekkan aja atas sama kertas lakmus sama pengaduk kaca yang dicelup sama HCl pekat.
Paham nggak ya HCl apa mengaduk kaca dicelupkan ke HCl pekat dulu, baru nanti jadi kayak kalau yang hidrogen itu kan kamu pakai itu kan apa kayu yang bara api itu kan. Nah ini ngeceknya asam pakai pengaduk kaca yang dicelupkan ke asam klorida. Jadi nanti timbul kayak asap putih gitu. Paham ya? Berarti nomor 5 sama 6. Iya, Mbak. Berarti udah kebayang kan Mbak. cara-caranya sama kayak yang buat gas biasanya. Cuma buat gasnya yang ini dibaca lagi, ini harusnya langsung apa pakai air atau gimana? Ya. Udah paham? Ada yang ditanyakan nggak? Mbak mau tanya. Mbak. Ya, siapa dulu terserah. Itu yang apa namanya pengaduknya dicelupkan ke dalam asam klorida pekat itu apa ada waktunya atau nggak ada Mbak? Atau terserah gitu Mbak? Terserah sih, ya pokoknya sekiranya sudah ada asam klorida pekat yang nempel di pengaduk kacanya. Gitu. Iya Mbak, makasih. Toleransi sama aja kok. Mbak, kalau di percobaan ke-6 yang uji yang kedua yang pakai indikator PP itu kata-katanya gimana sih ini Mbak? Bingung bang bayanginnya. Indikator PP. Berarti gini, kalau misalnya indikator PP itu kan berarti gasnya itu kamu alirkan dulu ke air. Jadi yes kayak kemarin itu yang apa itu? Kemarin tuh. Jadi kamu kan buat gas. Gasnya dialirkan ke air yang dialirkan ke air. Airnya yang dites dengan indikator PP. Itu. Jadi ini ada dua, yang nomor 6 itu ada dua identifikasi. Dua uji. Yang pertama kan tadi pengaduk kaca toh, yang dicelup HCl pekat. Yang kedua, dia dialirkan ke dalam air, baru setelah itu airnya yang sudah dialiri sama gas itu ditambahkan dengan PP. Gitu. Paham? Paham, Mbak. Berarti kan nanti kalau pakai PP udah jelas ya hasilnya, berarti kan basah, pasti berubahnya jadi warna merah muda. Merah. Ada yang ditanyakan lagi? Nitrogen amonia ini kelihatannya cepat daripada yang lain, tapi dalam prakteknya dia itu lebih lama. Gasnya itu jadinya lumayan lama. Dan di sini, di praktikum ini, sering banget pecah alat-alatnya. Yang di percobaan 1 ditambah. Ya 1, 5, 6 sering pecah. Jadi kan gini ya, kan karena kita juga alatnya kan terbatas. Jadi kan satu kelompok satu. Nah ini kan dipanasin terus toh ininya, apa tuh namanya, alatnya. Jadi anak-anak tuh biasanya habis dipanasin nggak dibiarin dingin dulu, tapi langsung dicuci pakai air. Terus langsung nyucinya itu pakai itu loh yang buat bersihin botol itu loh, biasanya pakai besi yang buat bersihin botol. Ya udah, kan dari panas ekstrim dia langsung kena air, jelas pecah. Sering banget di sini. Sebenarnya gimana ya, kalau misalnya kalian terbatas alatnya, terus habis itu di sini tuh disuruhnya banyak pemanasan gitu tuh, ya nggak apa-apa, minta lagi, pinjam. Tapi kalau misalnya nggak ada alatnya, ya itu harus sabar. Seenggak-enggaknya gini, pakai itu loh,
pakai serbet yang dibasahin sama air. Nah, jadi mendinginkannya kayak gitu. Nggak langsung kena air. Kan air juga dari keran kan nyawanya kan mengucurnya kan terus ya. Jadi ya kan kena tekanan juga dia. Gitu. Paham ya? Yang nitrogen Halo. amonia ini. Kalau misalnya videonya ada yang kurang jelas, nggak apa-apa cari video yang lain di YouTube, itu banyak. Tapi biasanya ya itu bahasa Inggris, terus biasanya juga dari India gitu. Kalau yang sering-sering upload di YouTube itu. Jadi ya agak-agak itu sih bahasa Inggrisnya. Ya. Lucu. Bahasa Inggrisnya India soalnya. Jadi ya agak-agak menguji listening. Soalnya pronunciation dia nggak seberapa bagus kan. Ada logatnya kalau India. Yes. Ada yang ditanyain lagi? UTS-nya jadinya kapan berarti, Dek? Jumat sore. Jumat, Mbak. Jumat sore apa pagi? Apa siang? Apa malam? Terserah sih aku. Mbak, kalau yang sore ada yang PLP dari jam 1 sampai jam 3 gimana, Mbak? Ya berarti UTS-nya jam berapa? Jam 4 apa jam berapa? Waktunya 100 menit pokoknya. Terserah sih. Jumat pagi itu ada yang PLP apa enggak? Ada Mbak. Ada Mbak. Banyak, Mbak. Banyak ya. Ya udah setelah yang PLP jam 3 terakhir itu aja. PLP-nya itu online kan, Dek? Iya, Mbak, online. Ada yang ke sekolahannya. Loh, wis mlebu dari sekolah itu. Masuk, Mbak, yang SMK. Yang jam 1 sampai jam 3 itu online apa langsung ke sekolah? Yang PLP Online. online kan? Ya udah berarti kan nggak masalah kan? Apa ya jam-jam 3:30 gitulah. Jam 4-an aja lah, Mbak. Ya wes, melo aku. Aku melo ae aku. Gak kemaripan, Tarek. Habis makan. Ya, apa, Mbak? Aku terserah, maksudnya kalian tuh nyamannya jam berapa di Jumat itu. Kalau aku kan ya tinggal nge-share toh soalnya. Tuh. Tulis tangan soalnya. Nanti waktunya 100 menit buat ngerjakan. Nanti habis itu 20 menit setelahnya itu buat kalian nge-scan terus ngirim-ngirim gitu. Jadi ya paling enggak 120 menit lah. Ya kalau kalian sudah selesai sebelum itu ya nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa, Mbak. Mari habis maghrib. Kalau aku sih nggak apa-apa. Teman-teman nggak tahu. Ya gimana teman-teman? Malam aja, Mbak. Mari maghrib itu wis bengi lho. Mau nyaluk bengi mana jam piro? Habis maghrib kan nggak apa-apa, biasanya Mbak. jam 6, kadang kan ada yang belum maghrib gitu loh, Mbak. Daerahnya Loh. kan ada yang luar Jawa gitu loh maksudku. 6:30 dah. Jam 7 dah. Jam Ya 9. Mbak. 9 lah, Mbak. Loh lah iya. Tambah bengi tambah ngantuk, guys. Podo. Ya Ya wis wis lah, Rek. 6:30 aja loh, 6:30. Ya wes gini aja ya. Aku mulai nge-share jam 6:30. Terus Iya. habis itu pokoknya tak limit sampai jam 9. Wis mbok awakmu garape jam piro ngono ya. Iya, Mbak. Ya Iya, sudah. Mbak. Iya, Mbak. Sip. Sip, mantap. Terima Ya. kasih. Ya, Mbak. Pokok gak ketiduran. Ya ojo sampai keturun lah. Oke, Jumat aku mulai share soal jam 6:30, nanti tak limit jam 9 ya berarti. Iya, Mbak. Oke. Mbak mau Yes. tanya dong. Kan itu apa yang di-share Bu Am itu ketentuan UTS itu kan foto terus ditaruh Word ya, Mbak. Kalau seandainya kita langsung scan aja nggak apa-apa toh, Mbak? Ya nggak apa-apa sih. Jadi kalau kamu misalnya udah
lebih sudah paham sama scanner itu kan bisa langsung diimport ke PDF toh. Iya. Nah, ya wes, Betul. gitu aja nggak apa-apa. Oke, Mbak. Soalnya tuh Soalnya anak-anak itu sering banget ke pengalaman UAS kemarin itu. Jadi fotonya itu ya itu gitulah, bukan scan, benar-benar difoto. Jadi uploadnya itu ya WhatsApp image bla bla bla, WhatsApp image bla 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 gitu. Makanya maksudnya disuruh di Word itu yang mereka nggak tahu nyeken. Jadi di lewat foto, benar-benar foto kamera itu gitu. oh gitu. Oke, Mbak. Makasih. Ya kalau bisa wis enak gitu aja deh. Kalau langsung dari langsung bisa diimport ke PDF ya langsung aja ke PDF lah. Biasanya pakai jam scanner itu, Mbak. Iya, iso kan langsung diimport Terus nang ekspor PDF. PDF. Nggih. Wis canggih lah ya wis semester 1 pasti ngerti lah. Iku kayak apa iku, Dek? Wingi ku anune. Ya wis paham ya berarti. Iya, Mbak. Ada yang ditanyakan lagi? Mbak tanya sedikit. Yang lapres ini dikumpulkan kapan, Mbak? Rabu. Ya Senin minggu depan toh. Iki Senin kan? Senin kan iki? Iya Senin, Dek, Mbak. Oh, Senin minggu depan ya, Mbak? Rabu. Ya kok lah Senin. Nenai. Ya wis Mbak. Yo kan biasanya Rabu ya Nun ya. Gitu ta. Sakarep wis. Iya Mbak, Rabu aja Mbak. Aku tuh loh mesti ya, meskipun aku ngumpulinnya bilang Senin, bilang Rabu, kalian itu mesti ngerjakannya H-1 loh. Yo, Betul. Apa doa? Senin atau Rabu. Ya wis Rabu. Oke Mbak, makasih. Ada. Sudah paham ya? Paham ya? Paham, Mbak. Paham Mbak. Oke, kalau gitu aku akhirin ya, Dek, buat hari ini. Terima kasih buat hari ini. Gitu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mbak.